Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Hari ini kita akan masuk pada kisah horor kakek yang akan mengangkat Iya, topik terkait dengan hantu tidak mengganggu ahli tahajud. iya, Ya, iya. bagaimana keseruan dari kisah horor ini? Silahkan langsung saja pada kakek untuk menyampaikannya. Baik. Terima kasih atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi cerita ini kejadian bukan di rumah saya dan bukan saya yang ngalami ya. Tetapi ini rumah seorang ibu ya yang kenal teman saya yang dia tetangga dua rumah di sebelah kanan rumah saya ya berapa tahun yang lalu ya 10 tahun yang lalu lah kurang lebih atau 10-20 tahun yang lalu lah. Jadi bukan di rumah yang saya tempati sekarang tapi dulu saya sebelum di rumah ini. Jadi ceritanya si ibu ini setelah renovasi rumahnya ya, itu belum pindah karena beliau masih bertempat di rumah sebelumnya. Ini rumah baru ya, kami menempati komplek perumahan baru. Komplek perumahan baru yang ada di lembah suatu bukit lah di suatu kota ini. Nah ini eh, ibu ini mengontrakkan dulu pertama rumah itu ke seseorang ya, katakan A ini. A ini bapak-bapak yang umurnya mungkin sekitar 40 tahun bersama istrinya dan dua anaknya ya. Nah ini mereka sejak hari pertama itu sudah mengalami gangguan itu hantu. Hantunya itu menurut dia itu adalah loncat-loncat di gentengnya, hantunya itu seperti katanya seperti raksasa yang loncat-loncat di gentengnya. Dia mengatakan raksasa karena getaran dari jalannya di genteng itu keras itu pada malam-malam. Nah kemudian dia konsultasi dengan satpam dengan kita semua meyakinkan apa itu benar hantu bukan gitu kan, dia takutnya itu pencuri ya bukan hantu, tapi setelah dari keterangan satpam yang orang asli situ kita semua kan mendatang di situ, itu memang akhirnya diyakinkan itu bukan manusia tetapi itu hantu katanya satpamnya itu. Nah ini kemudian beberapa waktu kemudian ya mungkin seminggu kemudian itu saya sempat lewat di rumah itu, orang bapak itu juga sempat cerita ke orang-orang bahwa ternyata hantunya itu sudah pindah gitu, sudah tidak ada di rumah itu. Nah ini, tetapi nah ini ternyata itu menurut pengakuan tetangga sebelah saya, jadi saya tempat tinggal rumah ya, itu saya sendirian waktu itu saya belum menikah, saya masih bujangan. Di sebelah saya kanan itu ada rumah yang ditempati atau oleh 5 mahasiswa yang kontrak di rumah itu. Saya nggak tahu kontrak atau dia menempati rumah saudaranya, saya nggak jelas itu. Terus di sebelahnya itulah yang saya ceritakan rumah itu. Nah ini rumah yang sebelah kanan saya itu cerita bahwa hantu yang di sebelah kanan rumahnya, yang dua rumah dari saya itu pindah ke rumah dia gitu. Nah ini saya juga apa namanya percaya nggak percaya begitu ya. Nah kemudian itu kejadian ya terus saja lewat gitu. Terus setelah setahun ya, ini bapak A tadi pindah, kemudian ganti pengontrak bapak B. Nah ini bapak B ini pertama kali di rumah itu datang ya, ini dia cerita sendiri ke saya bahwa dia melihat di plafon rumahnya itu, di plafon rumahnya itu ada kertas-kertas gitu, terus diambil sama dia, ada di beberapa titik di plafon rumah, di ruang tamu, di kamar-kamar, di dapur itu semua ada kertas yang dipaku di plafon. Kemudian dia kan takut itu ada sesuatu, itu diambil sama dia, kemudian nah itu dia bawa ke rumah saya menunjukkan ini, Mas. Dia tanya siapa pengontrak yang pertama. Saya bilang, oh itu A, gitu Bapak A, saya bilang. Kenapa? Itu jadi dia menjelaskan ini ditunjukkan ke saya gitu, kertasnya itu ada tulisan-tulisan bahasa Arab yang saya nggak jelas. Kelihatannya tulisan Arab tapi bukan bahasa Arab. Jadi ada sebagian bahasa Arab gitu, ada ayat Quran, tapi ada sebagian lain itu tulisannya aksara Arab tetapi bukan bahasa Arab. Nah itu terus kemudian dia bertanya ke saya kan, jadi si Bapak B yang mengontrak rumah itu bertanya dan ya saya manggil mahasiswa sebelah itu untuk menjelaskan supaya bersama-sama, saksiannya bukan saya gitu. Jadi bahwa ini adalah namanya suatu teknik cara dari Bapak A itu untuk mengusir hantu di rumahnya.
Jadi di rumah itu ada hantunya, kita ceritakan. Saya nggak berani cerita sendiri. Waktu itu saya manggil tetangga sebelah mahasiswa itu untuk cerita sama-sama bahwa di rumah itu menurut keyakinan orang-orang di sini ada hantunya. Saya tidak pernah melihat, ya. Kemudian tidak pernah merasakan juga fenomena itu. Tetapi Bapak A yang kontrak di situ, setelah dia kontrak itu, dia itu berhasil katanya mengusir hantu. Itu ternyata menurut pengakuan yang kanan ini, yang mahasiswa itu, waktu saya datangkan ke Bapak B yang kontrak rumah itu, menurut pengakuan orang ini adik-adik ini, mereka hantunya itu pindah dari rumah yang dikontrak itu ke rumah mereka gitu. Saya kan saya tuh nggak merasakan fenomena itu sama sekali. Saya lewat berapa kali, ya saya masuk di halaman rumah yang katanya ada hantu itu, saya tidak pernah merasakan kehadiran hantu itu. Tapi itu ceritanya orang-orang seperti itu. Nah itu kemudian si Bapak B ini, wah ya udah kalau itu ada hantu saya nggak apa-apa, saya nggak takut. Jadi dan memang Bapak B ini pemberani sekali. Jadi dia dilepas itu kertas tadi itu nggak dipasang lagi sama dia. Ya udah diingatkan sama yang lain itu supaya dipasang kembali itu tulisan itu supaya hantunya nggak ada di situ. Tapi si yang mahasiswa di sini seneng, ya dia copot aja itu. Karena mereka merasa akibat dari teknik mengusir hantu dengan memasang kertas-kertas yang bertuliskan huruf Arab itu di plafon itu, hantunya memang pergi dari rumah itu tetapi pindah ke sebelah. Dengan cara seperti itu bukan cara yang benar menurut mahasiswa yang hantunya katanya pindah ke rumah mereka. Nah ini Bapak B yang baru kontra itu setuju dengan pendapat Bapak, dengan mahasiswa ini, dengan adik-adik mahasiswa ini yang kontrak di situ. Kemudian dia melepas. Nah ini ternyata kemudian berapa hari kemudian, seminggu, 2 minggu, itu si Bapak B cerita ke saya, ke rumah saya, cerita bahwa memang benar ternyata di situ ada hantunya dan bukan cuma satu, katanya ini sarang hantu, dia bilang gitu. Karena dia katanya Bapak B mengakunya dia berpengalaman dengan soal hantu dan tidak pernah takut dengan hantu. Dia juga jarang ditakut-takutin. Kalau ditakuti pun dia tidak takut gitu. Nah ini tetapi hantu itu mengganggu ke istrinya. Nah istrinya ini seorang yang sangat pemberani, tapi dia itu konfrontatif, katanya si bapak ini, konfrontatif dengan hantu. Jadi hantu itu ditantang. Jadi kalau hantunya bikin suara dia dimasak di dapur, bikin suara tak-tok, ditantang, kamu tunjukkan wajahmu, jangan cuma ketok-ketok gitu, katanya begitu bapak. Tapi terus katanya hantunya kalau ditantang itu ngamuk, katanya itu terus di kamar itu kasurnya dibulak-balik, ada jadi gelas-gelas piring-piring dibanting gitu. Jadi malah kalau ditantang dia gitu. Tapi si ibu ini, kata si Bapak B, itu istrinya itu konfrontatif ke hantu dan hantunya makin marah kalau dikonfrontatif itu. Nah ini cerita itu. Ya kemudian Bapak B ini suatu saat akhirnya mengundang seorang ulama atau orang pinter lah ke rumahnya. Saya nggak melihat sendiri, tapi Bapak B cerita bahwa itu terjadi dialog katanya antara orang pinter tadi dengan hantu yang di rumah itu. Terus hantunya itu mengaku bahwa oke, saya tidak akan mengganggu lagi begitu. Tapi ternyata ini besoknya Bapak B cerita lagi bahwa baru saja Bapak B ini nganter si orang yang pinter ini malam-malam pulang ke ke tempat bis malam ya. Dia antarkan ke bis malam untuk pulang ke kampungnya. Ini bapak yang diundang tadi, orang pinternya itu tanda kutip itu berada di kota lain. Dan diantar, baru berangkat itu istrinya sudah diganggu. Hantunya katanya marah-marah gitu. Kenapa kamu memanggil-manggil ini ya, jadi makin menjadi-jadi gitu. Ya ini cerita itu berlanjut sehingga si Bapak B ini kontrak di situ mungkin sekitar 2 tahun apa 3 tahun, saya lupa persisnya, sehingga terus akhirnya mereka pindah dari rumah itu. Ya. Nah, kemudian setelah berapa tahun rumah itu kosong. Nah, ini ceritanya akhirnya rumah itu ditempati oleh ibu yang punya rumahnya, yang kebetulan juga teman saya. Jadi saya kenal dengan ibu itu, jadi saya cukup dekat ya dengan ibu itu. Terus ya setelah agak lama saya tanya gitu, Ibu ini nurut orang di sini, di situ sarang hantu, bener enggak Bu gitu? Oh betul, malah ibu itu membetulkan. Jadi cerita itu betul katanya gitu. Nah terus kemudian lu kok ibu tahu kalau betul gitu? Iya, saya kalau ada
apa namanya, orang yang saudara ke sini, keponakan di sini gitu ya, menemani saya gitu. Ini ibu-ibu itu sendiri di rumah itu karena suaminya berada di luar kota dan jarang pulang ke rumah. Nah itu si keponakan yang nemani ini, kata si ibu itu diganggu katanya. Saya tanya gangguannya gimana? Wah ya ekstrim katanya, ada kepala lewat ya, nanti nonton TV kepala lewat, cuman kepala doang katanya. Nah terus ini juga cerita si ibu tadi kan ya. Nah ini terus ya saya tanya gitu loh, kalau gitu ibu diganggu juga enggak? Kalau saya alhamdulillah enggak pernah diganggu, cuman itu kejadian itu ya kalau misalkan saya keponakan saya teriak-teriak terus saya nggak ikut nonton TV, keponakan saya teriak-teriak terus saya datangi dia cerita keponakannya pucat, terus kemudian cerita bahwa dia barusan ada kepala lewat gitu lagi nonton TV. Nah ini beberapa kejadian cepat yang saya ingat, ada ceritanya dia banyak ya, tapi satu itu yang saya ingat. Nah tapi terus saya gali terus ya, kenapa sih ibu ini nggak pernah diganggu? Nah ini ibu ini mengaku bahwa memang dia itu dulu sebelum tinggal di sini, waktu dia kecil itu kan tinggal di rumah orang tuanya di kota ya. Ini kita bertempat tinggal di suatu bukit ya, di lembah dari suatu bukit, dia tinggal di tengah kota besar ya, bersama orang tuanya. Di situ juga ada banyak hantunya, tapi sejak kecil dia itu nggak pernah diganggu. Sampai lo kok bisa gitu, sampai dia bilang ya mungkin gitu. Alhamdulillah saya sejak kecil katanya sudah sholat tahajud. Jadi saya ya apa namanya, sejak kecil katanya ibu ini memang sudah sholat tahajud tiap malam, itu nggak pernah lewat kecuali mungkin sekali-kali ya. Nah ini itu yang menurut dia itu di rumah, dia tinggal di rumah yang katanya orang-orang semua di kampung itu apa namanya jadi sarang hantu, dia sendiri tidak pernah ditakut-takuti. Nah gitu ceritanya. Begitu kakek, ya, Masya Allah ya, ternyata kisah nyata yang berangkat dari kejadian yang dialami oleh tetangga rumah kakek ya. Hantu tidak mengganggu ahli tahajud pemilik rumah ya. Kita bisa insya Allah benar begitu. Ya, kita bisa ambil hikmah dari pengalaman ini atau cerita ini, dan mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita untuk istiqomah untuk sholat tahajud tiap hari. Ya mungkin tujuannya bukan hanya untuk supaya hantu nggak takut ya, tujuannya kita lillahi ta'ala, kita tawakal. Ini hanya efek samping lah, efek samping dari orang yang tahajud tiap hari, efek sampingnya hantu jadi segen gitu, nakut-nakutin dia gitu ya. Itu saja guys, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.